Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nur Azizah dari PAIC yang akan menjelaskan tentang yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam ialah meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Firman dalam surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Macam-macam kitab Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Selain 4 kitab tersebut, Allah telah menurunkan wahyu berupa suhuf kepada nabi terdahulu. Suhuf menurut bahasa berarti lembaran. Adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab suci. Ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada yang pertama, Nabi Adam sebanyak 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Syed sebanyak 50 suhuf. Yang ketiga, Nabi Idris sebanyak 30 suhuf. Yang keempat, Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf. Yang kelima, Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Dalil tentang kitab-kitab Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fa'ahkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakinil yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Selanjutnya, kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang pertama, Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan pada Nabi Daud untuk menjadikan petunjuk bimbingan bagi umatnya.
Kitab Zabur diturunkan Allah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud. Kitab Zabur juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini telah diberikan kepada hamba yang solehah, serta sebagai alasan bagi manusia mengingkari Allah. Selanjutnya kitab Taurat. Taurat kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, dijadikan petunjuk dan bimbingan bagi umatnya. Isi utama dalam Taurat adalah 10 perintah, the Ten Commandment, yang berisi asas keyakinan akidah dan asas kebaktian syariat. Yang ketiga, kitab Injil. Kata Injil semula berasal dari Yunani yang berarti kabar gembira. Dalam bahasa Arab menjadi Injil di kabar gembira karena Nabi Isa menggembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Muhammad sebagai utusan Allah. Isi yang terkandung dalam Injil berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah, dan kitab Zabur mengajarkan puji-pujian, zikir dan doa kepada Allah. Sedangkan Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga. Selanjutnya yang terakhir, kitab Al-Quran. Menurut bahasa berarti bacaan, adapun menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, bahwa tidak semua firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, karena ada juga yang disebut dengan hadis qudsi. Isi kandungan Al-Quran: tauhid, ibadah, janji dan ancaman, hukum-hukum dan peraturan, kisah dan riwayat. Selanjutnya, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, terlihat kemurnian dan keutuhannya. Membaca bernilai ibadah, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Keimanan, bahasa dan redaksinya tidak terbanding. Yang terakhir, Al-Quran sebagai obat penawar hati. Fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, agar selama di dunia maupun di akhirat. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Nama lain dari kitab Al-Quran diantaranya Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, Al-Huda, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmahnya yang pertama, memiliki rasa hormat. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber dari kitab suci. Yang kelima, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Yang keenam, menimbulkan sikap optimis. Yang ketujuh, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang pertama yaitu tawakal. Tawakal ialah menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada Allah SWT. Sikap tawakal harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap muslim. Dalam bertawakal, hendaknya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperintahkan Allah, terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 23, yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Selanjutnya yaitu tentang ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih, dan secara istilah, ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dia kehendakinya.
tentang ikhtiar terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sebagai seorang muslim diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar sekuat tenaga dan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu tentang sabar. Sabar dari bahasa mempunyai arti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari istilah sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Tentang dalil sabar terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46, yang artinya, dan bersabarlah wahai kalian, karena Allah beserta orang-orang yang bersabar. Selanjutnya mengenai syukur. Syukur adalah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bersyukur dengan lisan, 2 bersyukur dengan hati, 3 bersyukur dengan badan. Apabila manusia mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan apabila manusia itu tidak mau berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah, maka sesungguhnya Allah akan mencabut dan mengurangi nikmat dari manusia tersebut. Selanjutnya yaitu tentang qanaah. Qanaah ialah menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah. Tentang qanaah terdapat di dalam Quran surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Dari ayat di atas dapat diambil hikmahnya bahwa Allah menjamin makhluknya, sehingga sedapat mungkin kita meningkatkan sifat qanaah dan menghilangkan dari sifat tamak. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Ananiyah disebut juga dengan egois, yaitu sifat yang menilai suatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Adapun dampak yang ditimbulkan dari ananiyah yaitu menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak hubungan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahim, dijauhi dari pergaulan atau dikucilkan. Selanjutnya yaitu mengenai putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkannya. Penyebab orang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Adapun cara untuk menghindari dari putus asa yaitu yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Yang kedua yaitu selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah SWT. Selanjutnya yaitu mengenai tentang ghadab. Ghadab berarti marah atau pemarah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Orang yang dapat menahan amarah merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sifat ghadab merupakan sifat yang tercela, maka kita harus berusaha menghindari diri dari sifat tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tentang tamak. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal yang bersifat rakus terhadap dunia yang menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan
Seperti orang yang haus yang hendak minum air laut, semakin banyak ia semakin meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Selanjutnya, kehidupannya hanya disibukkan untuk terus-menerus mendapat apa yang diinginkannya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hambanya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imra'atus Sholihah. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 3 pada bab 4 dan bab 5. Pada bab 4 yaitu adab terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, adab terhadap orang tua yaitu 1. Mencintai dan sayang kepada kedua orang tua, yang mana seseorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya itu memiliki jasa yang besar terhadapnya. Karena keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk menyenangkan anaknya. Yang kedua yaitu menaati keduanya yang terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 15. Yang ketiga yaitu menanggung dan menafkahi orang tua. Maksud di sini yaitu jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Yang keempat yaitu menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan, yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Di mana keduanya itu adalah orang yang harus dimuliakan atau dihormati. Apalagi kita itu memanggil kedua orang tua kita, tentunya akan sangat tidak sopan jika langsung menyebut namanya. Yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya dalam berjalan, terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 24. Yang ketujuh yaitu tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Yang kedelapan yaitu mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Nabi Nuh alaihissalam pernah berdoa untuk orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'mina wal mu'minina wal mu'minati wala tariddid dolimina ilat tabar. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Yang kesembilan yaitu berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Yang ke-10, tidak mencaci maki kedua orang tua. Yang ke-11, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua. Yang ke-12, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti siap atau baiklah. Yang ke-13 yaitu bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Yang ke-14, tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya. Yang terakhir yaitu yang ke-15, janganlah memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Yang selanjutnya yaitu adab pada guru. Sosok guru di sini kan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, yang mana kita dari kecil sampai kita dewasa akan terus bertemu dengan sosok seorang guru. Seorang guru yaitu yang akan kita patuhi dan ditiru untuk menyalurkan sebuah ilmu pengetahuannya untuk murid-muridnya agar kelak mereka menjadi orang yang berguna, yaitu sesuai dengan bakat, prestasi dan kualitas yang ia miliki. Ada pada guru yang pertama yaitu menghormati dan menghargainya. Yang kedua yaitu tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Yang ketiga, tidak membicarakannya dengan yang dia tidak senangi atau ghibah. Yang keempat, mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. Yang kelima, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru. Yang keenam, menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya. Yang ketujuh, menjaga adab
berbicara saat berbincang dengannya. Yang kedelapan, taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis. Yang terakhir, yang ke-10, memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang, rendah hati di hadapan guru. Nah, yang selanjutnya yaitu pada bab kelima, yaitu keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Yang pertama yaitu keteladanan Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah untuk berdakwah menghadapi penduduk Ninawa atau suatu kaum yang keras kepala, yang menyembah berhala, yang suka melakukan sebuah kejahatan. Ya, secara berulang kali Nabi Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka itu tidak mau berubah, apalagi karena Nabi Yunus bukan dari kaum mereka. Nah, hanya ada 2 orang yang bersedia menjadi pengikut Nabi Yunus, yaitu Rubil dan Tanuh. Rubil itu sendiri adalah seorang yang alim, bijaksana, sedangkan Tanuh itu adalah orang yang tenang dan sederhana. Ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi seorang penduduk Ninawa merupakan hal yang baru karena yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, sehingga mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Hal tersebut membuat Nabi Yunus marah karena perilaku kaumnya itu, sehingga ia meninggalkan kaumnya dan memberikan ancaman bahwa sebentar lagi itu azab Allah akan datang. Tetapi setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, justru kaumnya saat itu langsung bertaubat. Nah, Nabi Yunus tidak tahu bahwasanya mereka bertaubat dan ia meninggalkan kaumnya dengan rasa gundah. Yang selanjutnya yaitu meneladani Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah putra bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Nabi Ayub itu adalah seorang yang kaya raya, istrinya tuh banyak, anaknya banyak, hartanya melimpah ruah, dan ternaknya pun tak terbilang jumlahnya, karena ia hidup makmur dan sejahtera. Walau demikian, ia tetap tekun beribadah. Segala nikmat dan kesenangan yang dikaruniakan kepadanya tak sampai melupakannya kepada Allah. Ia gemar berbuat kebajikan, suka menolong orang yang menderita, terlebih dari golongan seorang fakir miskin. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan sama membicarakan ketaatan Nabi Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa disampaikan dari makalah kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.